Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video perkuliahan mengenai kecerdasan buatan. Hari ini kita akan membahas tentang algoritma genetika bagian yang kedua. Jadi kalau kemarin sudah kita bahas tentang teorinya, bagaimana alurnya, hari ini kita akan bahas bagaimana contoh studi kasusnya. Eh, Contoh penerapan dari algoritma genetika ini akan kita terapkan pada kasus TSP atau Traveling Salesman Problem. Ini salah satu study case yang biasa digunakan untuk kasus-kasus pencarian. Traveling Salesman Problem ini adalah misalkan seorang sales ini harus mengunjungi sejumlah kota dengan syarat bahwa satu kota ini hanya bisa dikunjungi sebanyak satu kali. Lalu bagaimana rute terpendek yang bisa ditempuh oleh sales ini yang menjadi problem dari TSP ini. Nah, di sini di kasus ini kita akan coba untuk memecahkan masalah TSP dengan jumlah kota sebanyak 7. Misalkan gambarnya seperti ini, jadi ada 7 buah kota yang mana masing-masing kota ini memiliki jarak antar kota. Sudah diketahui di sini. Jadi antara kota kedua dengan kota pertama, 3 dengan 1 dan seterusnya. Maka kita review kembali tahapan-tahapan yang ada di dalam algoritma genetika. Yang pertama adalah kita lakukan generate population. Kemudian berikutnya adalah fitness calculation atau kita hitung nilai fitnessnya. Kemudian kita lakukan proses seleksi. Kemudian kita lakukan proses crossover. Kemudian kita lakukan proses mutasi atau mutation, dan yang terakhir ini akan kita dapatkan populasi baru yang bisa bertahan. Kita lakukan secara terus-menerus proses evolusi ini sampai dengan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sehingga nanti kalau sudah kita dapatkan sesuai dengan generasi tertentu, kita dapatkan hasil dari algoritma genetika ini. Oke, kita masuk ke tahapan pertama. Yang pertama adalah mengenerate populasinya. Di dalam generate population ini ada 3 hal yang cukup penting yang harus kita tentukan. Yakni yang pertama adalah jumlah populasinya, kemudian berapa panjang kromosomnya, dan bagaimana representasi dari kromosomnya. Nah, misalkan di kasus ini kita akan generate jumlah populasinya adalah 15. Jadi di sini kita bebas ya menentukan total populasi kita. Kemudian panjang kromosomnya di sini mewakili rute atau urutan kota yang akan dikunjungi. Sehingga di sini total kota kita karena ada 7, maka panjang kromosomnya adalah 7. Kemudian representasi kromosomnya kita akan menggunakan representasi integer di mana masing-masing gen ini akan mewakili kota-kota, sehingga kromosom ini akan mewakili urutan kota yang akan dikunjungi. Jadi mulai dari gen pertama ke gen kedua ke gen ketiga ini mewakili urutan kota yang akan dikunjungi. Nah, maka langkah berikutnya kita langsung bisa membangkitkan populasinya. Karena tadi kotanya ada 7 dengan nama 1 sampai dengan 7, maka kita bisa bangkitkan secara random 1 sampai 7 tiap kromosomnya. Maka kita dapatkan untuk populasi yang pertama 7254316. Ini maksudnya adalah kita kunjungi kota 7 terlebih dahulu, habis itu kita lanjut ke kota 2, lanjut ke kota 5, lanjut ke kota 4, 3, 1, dan 6. Begitu seterusnya kita generate, ini kita generate secara random saja sampai kita dapatkan 15 kromosom.
Setelah kita selesai mengenerate populasi, maka kita lakukan penghitungan nilai fitness. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang formulasi dari nilai fitness ini, yakni nilai A dibagi dengan fungsi objektifnya ditambah dengan E. Ini adalah bilangan kecil kalau nilai objektifnya nanti hasilnya adalah 0. Kemudian di sini kita sudah mengetahui jarak antar kota dari 7 kota yang akan kita kunjungi. Maka untuk menghitung fungsi tujuan kita, maka kita bisa tuliskan kromosomnya di sini sesuai dengan kromosom yang sudah dibangkitkan tadi. Yang menjadi fungsi objektif dari kasus ini berarti adalah total lintasan atau panjang rute yang dihasilkan oleh masing-masing kromosomnya. Sehingga misalkan kita punya kromosom yang pertama, ini rute yang ditempuhnya adalah dari 7 ke 2, kemudian dilanjutkan ke kota 5, kemudian ke 4, 3, 1, 6. Maka panjang rute yang dihasilkan oleh kromosom yang pertama ini adalah kita cari di jarak antar kota ini, yakni 7 ke 2. Kita cari di sini 7 ke 2 ini adalah 9, kita masukkan di sini. Kemudian 2 ke 5. 2 ke 5 kita dapatkan di sini ada 6. Kita tuliskan di sebelah sini. Kemudian 5 ke 4 itu ada 10. Kemudian 4 ke 3 ini ada 15. 3 ke 1 ini ada 11. Kemudian 1 ke 6 ini ada 8. Kalau sudah kita hitung satu persatu jaraknya, maka langkah berikutnya adalah kita jumlahkan 9 plus 6 plus 10 plus 15 plus 11 plus 8, maka hasilnya adalah 59. 59 ini adalah mewakili fungsi objektifnya atau fx-nya. Kita hitung sampai kromosom yang ke-15, maka kita akan dapatkan keseluruhan fungsi objektif dari kromosom ini. Nah, yang kita cari selain fungsi objektif adalah nilai fitnessnya. Nah, karena di dalam kasus rute terpendek ini tujuan utamanya adalah untuk minimasi atau mencari rute yang terpendek, berarti kita pakai inverse-nya untuk rumus fitnessnya. Jadi bukan A dikurangi fx, tapi kita pakai A dibagi fx plus E. Nah, E-nya ini karena fx-nya ini tidak 0, maka kita bisa abaikan, sehingga langsung kita hitung konstantanya dibagi dengan nilai fungsi objektifnya. Konstantanya misalnya kita bisa pakai 1, sehingga nanti total keseluruhannya bisa berjumlah 1, dibagi dengan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya yang ada di sini, sebelah sini. Jadi 1 dibagi 59 ketemulah 0,01694 sekian. Kemudian 1 dibagi 47 ketemu 0,02127 sekian. Nah, ini kita hitung sampai dengan kromosom yang ke-15. Kalau sudah, terakhir adalah kita jumlahkan keseluruhan dari total fitness yang kita dapatkan. Nah, tahap berikutnya adalah kita lakukan proses seleksi menggunakan Rowlett wheel. Jadi untuk proses seleksinya kita pakai metode yang paling populer, yakni menggunakan mesin Rowlett wheel. Caranya adalah yang pertama, kita hitung probabilitas dari setiap kromosomnya. Nah, probabilitas kromosom ini adalah kita cari dengan menghitung nilai fitness kromosom dibagi dengan total keseluruhan fitnessnya, sehingga kita tahu komposisi per kromosomnya ini berapa persen sih dari total keseluruhan fitnessnya.
Maka kalau tadi kita sudah sampai di sini menghitung nilai fitnessnya, maka langkah berikutnya kita hitung probabilitasnya, yakni untuk kromosom yang pertama, maka kita hitung nilai fitnessnya, yakni 0,01 sekian, kita bagi dengan nilai sumnya, ini 0,314 sekian, sehingga kita dapatkan nilainya yakni 0,053 sekian. Nah, ini kita hitung terus sampai dengan kromosom yang terakhir. Nah, kalau di total nanti probabilitas itu totalnya pasti harus 1. Atau kalau mau pakai 100% juga boleh. Berikutnya adalah setelah kita hitung probabilitasnya, maka kita tentukan ukuran proporsi dari kromosom pada mesin roulette wheel ini. Nah, ukuran proporsi ini dihitung dengan mencari nilai kumulatif dari probabilitas kromosomnya. Nah, jadi sebenarnya nilai fitness ini berapa sih besarannya di mesin roulette wheel nanti, kayak gitu, ukurannya berapa banyak kayak gitu. Nah, itu kita hitung dengan nilai kumulatifnya. Jadi caranya adalah kita masukkan probabilitasnya. Jadi untuk yang kromosom yang pertama nilai kumulatifnya adalah 0,538 sekian. Kemudian untuk yang kedua berarti hasil kumulatif ini kita jumlahkan dengan kromosom yang kedua, 0,53 sekian kita jumlahkan dengan 0,675 sekian, sehingga kita dapatkan 0,1214 sekian. Kemudian nilai kumulatif kita jumlahkan dengan nilai probabilitas dari kromosom yang ketiga, yakni 0,0721 sekian, sehingga kita dapatkan nilai kumulatifnya 0,19 sekian. Nah, ini terus kita jumlahkan sehingga nanti kumulatif yang terakhir ini adalah mewakili total dari probabilitas, yakni 1. Nah, setelah kita tahu proporsi di mesin roulette-nya ini, maka penyeleksian ini dibuat dengan membangkitkan nilai random dari jarak semua nilai fitnessnya. Nah, karena total populasi kita ada 15, maka kita perlu membangkitkan random dari angka 0 sampai dengan 1 sebanyak 15 kali. Jadi kita muter mesinnya ini sebanyak 15 kali nanti. Nah, ini contoh pembangkitan randomnya. Saya bangkitkan dengan 3 digit di belakang koma, sehingga saya sudah dapatkan ini 15 kali randomnya. Kemudian berikutnya adalah memilih kromosomnya. Karena tadi kita sudah bangkitkan 15 kali, maka kita akan memilih sebanyak 15 kali milih kromosomnya. Caranya adalah tadi kita sudah punya besaran proporsi dari terpilihnya kromosom ini. Nah, itu kita dapatkan dari nilai kumulatifnya tadi. Nilai kumulatifnya tadi kita sudah dapatkan, sehingga ini adalah batasan nilai tiap terpilihnya. Sehingga kalau digambarkan dalam mesin roulette kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan untuk 1 itu diwakili dengan warna biru, jadi probabilitasnya seperti ini gambarnya. Dia bagiannya di dalam mesin tuh seperti ini. Nah, ini didapatkan dari sini, dari proporsi terpilihnya ini, dari nilai kumulatifnya ini. Sehingga kita bisa menghitung di pemilihan yang pertama nanti kita dapatkan kromosomnya. Caranya adalah di putaran pertama kita lihat di sini nilai randomnya. Di putaran pertama kita tadi dapat random 0,285. Nah, 0,285 ini maka kita cari di sini, di sini ini masuk wilayahnya siapa? Masuk wilayahnya kromosom yang mana? Nah, 0,285 ini ada di wilayahnya kromosom 5. Jadi
batasan maksimal kromosom 4 ini antara batas akhir 3 sampai dengan batas akhir 4. Jadi batas maksimalnya adalah 0,246576. Sedangkan kalau yang kelima ini batasannya adalah sampai dengan 0,3101011. Sehingga 0,25 ini yang terpilih nanti adalah kromosom 5. Nah, begitu seterusnya. Jadi kemudian kita cari pada putaran yang kedua, kesempatan yang kedua ini siapa yang terpilih. Oh, di sini randomnya adalah 0,134. 0,134 berarti miliknya kromosom 3. Maka yang terpilih nanti adalah kromosom 3. Begitu seterusnya sampai dengan putaran yang kelima, sehingga kita dapat 15 kromosom yang terpilih. Nah, di sini sesuai dengan teorinya bahwa semakin besar wilayah yang dimiliki oleh kromosom ini, range-nya, atau kalau di sini ya dari nilai kumulatifnya ini semakin besar, maka dia peluang untuk terpilih ini semakin tinggi. Meskipun ini di random, tapi ketika diputar ini tetap aja dia memiliki probabilitas untuk terpilihnya ini tinggi. Sehingga di sini bisa saja satu kromosom itu terpilih 2 kali atau 3 kali seperti itu. Nah, dalam kasus ini ada beberapa kromosom yang dia terpilih 2 kali. Misalkan kromosom 10 ini terpilih pada putaran ketiga dan putaran ke-8 dia muncul lagi. Kemudian kromosom 7 juga 2 kali, dia di 5 dan 7 dan seterusnya. Sehingga setelah terpilih seperti ini, maka kita dapatkan ternyata kromosom yang terpilih atau kromosom yang bertahan atau kromosom yang bisa dianggap baik berdasarkan mesin rulet ini adalah kromosom 3, kromosom 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, dan 15. Jadi karena ada beberapa duplikat, yang duplikat kita hilangkan terlebih dahulu karena kan dia cuma kepilih 2 kali kayak gitu. Jadi kita dapatkan ada 10 kromosom yang bisa bertahan atau terpilih setelah melewati proses selection ini. Berikutnya adalah proses crossover. Nah, di proses crossover kemarin sudah dijelaskan di bagian yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu probabilitas dari crossovernya. Nah, misalkan di sini kita tentukan probabilitas crossovernya adalah 0,8. Langkah berikutnya adalah kita bangkitkan nilai random untuk nilai probabilitas dari setiap pasangan kromosom. Nah, untuk proses crossover ini kan butuh 2 parent atau 2 induk. Maka di sini kita harus tentukan terlebih dahulu memasangkan pasangan kromosomnya. Nah, ini bebas aja pasangan kromosomnya, tidak ada ketentuan yang pasti. Karena tadi kita punya terakhir itu ada 10 kromosom yang bisa bertahan, yaitu ada kromosom ketiga, 4, 5, 7, dan sekian. Maka kita bangkitkan randomnya sebanyak 5 kali. Ini probabilitas saya akan pasangkan nanti kromosom 3 dengan pasangannya dengan kromosom 4, 5 dengan 7, 8 dengan 9, 10 dengan 13, 14 dengan 15. Nah, di sini saya bangkitkan random antara 0 sampai dengan 1 dengan satu angka di belakang koma atau satu desimal seperti itu. Sehingga ketemulah 0,8, 0,2, 0,7, 0,8, 0,8. Berikutnya adalah kita evaluasi masuk ke percabangan sini. Kalau nilai probabilitasnya ini kurang dari probabilitas crossover, maka kita lakukan proses crossover. Kalau tidak, maka tidak kita lakukan proses crossover. Sehingga kita bisa cek di sini 0,8 tidak kurang dari 0,8, maka kromosom 3 dan 4 tidak kita lakukan proses crossover, 5 dan 7 kita lakukan proses crossover, 8, 9 kita lakukan proses crossover, 10, 13 tidak, 14, 15 juga tidak. Setelah kita dapatkan
dua pasangan kromosom yang harus kita lakukan proses crossover, maka kita masuk ke perhitungannya. Di sini untuk crossover yang pertama kita akan lakukan untuk pasangan kromosom 5 dan 7. Nah, misalkan di sini untuk proses crossovernya kita akan gunakan jenis multi point crossover. Ini kromosom 5 dan 7 kita masukkan, kemudian kita tentukan titik potongnya. Di dalam contoh ini saya menggunakan titik potong untuk diletakkan setelah gen kedua dan setelah gen kelima. Maka langkah berikutnya adalah kita tukarkan gen-gen yang berada di titik potong, di antara titik potong. Maka gen dari kromosom 5 itu kita pindah ke kromosom 7 sehingga kita dapatkan hasil seperti yang ada di bagian yang saya warnain hijau ini. Kemudian gen yang berada di antara titik potong dari kromosom 7 kita pindahkan ke kromosom 5. Nah, untuk contoh yang ada di teorema algoritma genetika yang kemarin, maka setelah kita silangkan seperti ini, maka berikutnya adalah kita masukkan nilai-nilai gen yang kosong ini dari kromosom asalnya atau dari kromosom parentnya. Nah, pada kasus ini tidak bisa kita lakukan secara langsung karena sebenarnya nilai dari kromosom kasus TSP ini adalah urutan kota. Jadi ketika nanti kita pindahkan secara langsung seperti ini, misalkan kita 6, 7 kita tempel di sebelah kiri sini, maka akan terjadi duplikasi angka 6 atau duplikasi kota yang kita kunjungi. Jadi kota 6 akan dikunjungi 2 kali. Maka untuk kasus TSP ini, proses crossovernya setelah kita tukar nilai gen yang ada di titik potong, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan gen-gen dari kromosom yang belum ada secara berurutan sesuai dengan kromosom asal. Sehingga untuk offspring dari kromosom 5 ini, maka nilai yang belum ada itu adalah gen 2, kemudian 4, 7, dan 3. Nah, adapun posisinya di kromosom asal, maka kita lihat di sini tanda urutannya. Kita dapatkan urutannya ternyata 7, 4, 3, 2. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam kromosom offspringnya, urutannya menjadi 7, 4, kemudian 5, 1, 6 ini kita dapatkan dari sini. Kemudian yang terakhir kita dapatkan gennya adalah 3, 2. Dengan cara yang sama kita lakukan di nilai offspring dari kromosom 7. Offspring kromosom 7 di sini nilai gen yang belum ada ini adalah 6, 7, 2, dan 5. Maka kalau kita lihat posisinya ini 6, 7, 2, 5 urutannya 2, 5, 6, 7. Maka posisinya secara berurutan di kromosom ini menjadi 2, 5, 1, 4, 3, 6, dan 7. Crossover yang kedua kita lakukan untuk parent kromosom 8 dan kromosom 9. Caranya sama persis karena kita tadi sudah tentukan titik potongnya setelah gen kedua dan gen kelima. Maka kita pindahkan gen tengahnya, kemudian kita masukkan secara berurutan kromosom-kromosom yang belum ada.
Nah, dari sini kita dapatkan hasil akhir dari proses crossover ini. Nah, hasil proses crossover ini saya beri warna merah, yakni untuk kromosom 57 dan 8 serta 9. Dan di sini saya juga sudah hitung nilai fitnessnya untuk offspring yang baru. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai fitnessnya yang paling tinggi ini miliknya kromosom 3. Maka kita simpan nilai kromosom 3 ini serta nilai beserta dengan nilai fitnessnya. Setelah melewati proses crossover, berikutnya adalah kita melewati proses mutasi. Adapun langkah-langkah mutasi seperti yang ditampilkan di bagian sebelah kiri ini. Nah, cara pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu probabilitas mutasi. Misalkan untuk probabilitas mutasinya kita set 0,1. Sekali lagi, untuk probabilitas mutasi ini bebas, tidak ada ketentuan mau ditentukan berapa. Nah, akan tetapi kalau untuk mutasi ini kalau bisa jangan terlalu sering mutasi karena nanti akan rusak nilai kromosomnya kalau terlalu sering dimutasi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita bangkitkan nilai probabilitas setiap kromosom yang bertahan secara random. Jadi randomnya antara 0 sampai dengan 1. Karena tadi kita punya 10 kromosom yang bertahan, maka kita bangkitkan nilai randomnya, yakni 0,32 sampai dengan 0,14. Nah, ini saya pakai nilai random 2 digit di belakang koma. Berikutnya kita evaluasi apakah nilai probabilitas hasil random ini lebih kecil dari probabilitas mutasi. Kalau lebih kecil, maka kita lakukan proses mutasi. Kalau tidak, berarti tidak perlu kita lakukan proses mutasi. Adapun hasil pembangkitan nilai random ada di tabel kanan ini. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita bandingkan, maka yang perlu dimutasi ini hanya kromosom yang ke-14 karena nilai randomnya 0,01. Sehingga kita lakukan proses mutasi pada kromosom 14. Nah, mutasi ini kita lakukan pada tingkat gen. Adapun caranya, kita menggunakan skema swapping, yakni menukar nilai gen yang satu kepada gen yang lain. Misalkan di sini posisi gen yang akan saya tukar adalah gen pertama dengan gen ketiga. Kita akan aplikasikan untuk kromosom yang ke-14. Di sini nilai gen ke-1 adalah 3, gen ketiga adalah 4, sehingga kita tukar menjadi urutannya menjadi 42, 31, 5, 6, 7. Ini adalah kromosom hasil mutasinya atau offspringnya. Sehingga populasi akhir hasil proses mutasi ini kita dapatkan. Nah, di sini untuk kromosom yang saya warnai merah ini hasil crossover, yang hijau ini hasil mutasi. Dari sini kita dapat ketahui bahwa nilai fitness yang terbesar ini masih di kromosom 3. Sehingga nilainya ini tetap kita simpan, yakni kromosom 3 sebagai nilai tertingginya. Berikutnya adalah proses survivor selection. Nah, di sini pada proses ini sebenarnya sudah kita laksanakan di tahap crossover dan mutasi. Jadi sebenarnya di sini skema yang kita terapkan ini adalah generational replacement. Itu artinya semua kromosom lama ini kita ganti
ketika mengalami proses crossover ataupun juga mutasi. Dan kita lakukan prosedur elitisme, yakni kita copy nilai fitness yang terbaik itu untuk kita simpan, sehingga nanti ketika melalui proses berikutnya, kalau nilainya dapat hasil yang lebih buruk, maka kita tetap dapat menyimpan nilai fitness yang terbaik. Nah, pada saat crossover dan mutasi ini rusak, maka kita bisa tetap punya salinannya. Sehingga di sini populasi baru hasil dari generasi 1 atau iterasi yang pertama kita dapatkan sama seperti tadi ya, dan nilai terbaiknya di kromosom yang ketiga. Nah, kalau misalkan kita ingin pada tahap survivor selection ini ingin menggunakan skema yang berbeda, misalkan kita pakai steady state untuk proses penggantian kromosomnya, maka ketika proses crossover di sini, nah, setelah kita dapatkan nilai kromosom-kromosom yang baru, yakni offspring dari kromosom 8 dan offspring dari kromosom 9, serta offspring dari kromosom 5 dan offspring dari kromosom 7, ini tidak kita langsung replace di sini. Tetapi kita bisa melakukan dengan beberapa prosedur. Misalkan kita ganti nilai fitness yang paling kecil dari parentnya. Jadi misalkan di antara 5 dengan 7 ini, nilai fitnessnya yang paling kecil dari parentnya ini berapa. Kemudian nanti kita akan replace dengan offspring yang nilai fitnessnya tertinggi, sehingga yang tergantikan nanti hanya satu kromosom saja, bisa itu 5, bisa itu 7. Begitu juga dengan kromosom 8 dan 9. Atau bisa dengan cara lain, yakni dengan mengganti kromosom yang paling tua. Kromosom yang paling tua berarti berdasarkan indeksnya saja. Berarti misalkan di sini yang kita ganti antara 5 dengan 7, berarti yang diganti adalah kromosom yang ke-5. Kemudian ini antara 8 dengan 9, berarti yang diganti adalah kromosom ke-8. Sehingga kromosom 7 tetap pakai parent, kromosom 9 tetap pakai parent. Atau bisa juga dengan membandingkan nilai fitnessnya, seperti itu. Jadi nilai fitness dari kromosom baru dibandingkan dengan nilai fitness dari kromosom parentnya, mana yang lebih bagus nanti digantikan, seperti itu. Jadi tergantung dari model survivor populationnya. Sekali lagi saya garis bawahi, karena kita pakai yang kita ganti secara keseluruhan skemanya, maka pada proses ini langsung kita gantikan semuanya. Jadi kromosom parent ini langsung kita timpa atau kita replace dengan kromosom offspringnya. Begitu juga ketika melewati proses mutasi. Pada proses mutasi ini juga langsung kita ganti kromosom parent dengan kromosom offspringnya. Nah, dari hasil sini nanti kita akan dapatkan populasi barunya, yakni 10 kromosom hasil dari
satu fase evolusi, kemudian kita bisa lanjutkan ke generasi yang kedua. Prosesnya sama, berarti dari populasi baru ini kita lakukan proses kalkulasi nilai fitnessnya, kemudian kita lakukan proses seleksi, kita lakukan crossover, mutasi, dan kita dapatkan populasi yang baru lagi. Ini contoh nilai kromosom di generasi yang kedua. Nah, di generasi yang kedua ini kromosomnya hanya tersisa 6 buah kromosom. Di sini nilai fitnessnya kebetulan masih sama. Yang paling tinggi itu ada di kromosom 3. Nah, ini kita lakukan terus iterasinya sampai generasi ke N. Maka cara menghentikan proses evolusi ini kita lakukan dengan memberikan limit iterasinya mau sampai berapa kali, atau bisa juga kita tentukan batas dari nilai fitness yang ingin kita capai. Jadi misalkan ketemu 0,5 kita akan berhenti iterasinya, atau begitu ketemu 0,9 nilai fitnessnya maka berhenti. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membatasi atau menyetop proses evolusi dari algoritma genetika ini. Maka kromosom yang terbaik yang didapatkan selama proses evolusi ini, dia yang akan jadi solusinya. Kalau kita hentikan sampai generasi yang kedua atau iterasi yang kedua, maka kita dapatkan nilai kromosom yang terbaik itu jalur yang dipilih oleh algoritma ini adalah kromosom yang ketiga. Silakan kalian coba implementasikan algoritma ini menggunakan bahasa pemrograman, bisa bahasa pemrograman apapun, mungkin bisa dicoba untuk random yang kecil atau angka yang kecil kayak seperti kasus yang ini kan hanya 7 kotak kayak gitu ya, jadi nggak terlalu makan memori terlalu banyak. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan komentar ataupun juga bisa chat di grup Telegram. Oke, sampai bertemu kembali dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.